Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan terkait identifikasi kestabilan ya, analisis kestabilan sistem melalui Pulse dan konsep eigen ya, eigen. Nah, di video sebelumnya sudah kita bahas ya, bagaimana kita menentukan kestabilan melalui analisis Pulse dan kestabilan via eigen ya. Nah, sekarang kembali ke pertemuan yang kedua ya, minggu kedua, kita sudah membahas terkait representasi sistem dalam bentuk bisa dalam bentuk fungsi transfer ya. Jadi sistem itu kita bisa modelkan, kemudian kita bisa tentukan fungsi transfer. Juga bisa juga kita merepresentasikan sistemnya dalam bentuk state space ya. Nah, ini kan dua persamaan ini adalah persamaan state space ya yang kita sudah dapatkan kemarin ya. Nah, sudah kita buktikan juga ya bahwa state space dan fungsi transfer ini ada hubungan ya, ada hubungan erat ya. Kita bahkan bisa menentukan fungsi transfer dari state space ya, atau dari fungsi transfer kita cari state space-nya itu. Jadi intinya state space dan fungsi transfer ini ini sama ya, sama-sama merepresentasikan sistem dan duanya bisa kita hubungkan ya. Nah, kalau kita perhatikan rumusan dari fungsi transfer, ini bisa kita cari dengan mengoperasikan beberapa matriks ya, matriks dari matriks keadaannya. Di sini ada matriks A, B, dan C dan D ya. Nah, matriks A ini adalah matriks sistemnya, matriks sistemnya. Sehingga di sini yang sangat penting adalah bagian ini ya. Nah, bagaimana kita mencari fungsi transfer dari state space ya. Jadi kita ada hubungan persamaan seperti ini. Nah, di sini peran pentingnya di sini adalah sistemnya itu sendiri ya. Bagaimana sistem. Nah, anggaplah kita ingin mengidentifikasi gitu ya, sistemnya ini stabil atau tidak. Caranya ya kita lihat, kalau untuk fungsi transfer kita akan melihat pulse-nya ada di mana ya. Pulse-nya itu dapat kita cari dengan mencari penyebut ya, penyebutnya yang membuat nol ya, membuat penyebutnya nol. Nah, apa hubungannya dengan state space ya di sini? Nah, kalau kita lihat di sini rumusannya adalah inverse dari S I min A ya. Inverse dari ini itu adalah adjoint dari S I kali matriks identitas ya, S kali matriks identitas min A ya, dibagi determinan ini. Nah, kalau kita perhatikan ini tuh adalah karakteristik ya, persamaan karakteristik yang sudah kita bahas di video sebelumnya ya. Di video sebelumnya kita bahas bahwa kestabilan sistemnya bisa kita identifikasi dari persamaan karakteristik dari sistemnya itu sendiri yang menghasilkan nilai eigen ya. Nah, di sini kita lihat bahwa determinan ini akan nol ya. Kalau kita lihat di sini, kalau ini nol, determinannya nol, ini sama saja seperti di fungsi transfer ya. Di fungsi transfer penyebutnya menjadi nol untuk mendapatkan pulse-nya di mana ya. Pulse-nya di mana kita mencari yang penyebutnya nol. Nah, kalau di fungsi transfer di state space ternyata kita juga sama ya. Kita mencari yang penyebutnya menjadi nol ya, atau di sini determinannya menjadi nol. Nah, determinan dari SI ya, min A sama dengan nol. Ini adalah persamaan karakteristik yang sebelumnya kita bahas di ini ya, di kestabilan via eigen. Jadi sebetulnya
ketika kita mencari nilai eigen dari matriks A ya, dari matriks A ini, itu sama seperti kita mencari poles di fungsi transfer gitu ya. Jadi intinya baik analisis poles maupun analisis eigen itu prinsipnya sama ya. Prinsipnya sama. Kita mencari pembuat nol yang membuat sistemnya menjadi titik-titik polesnya ya, titik-titik yang membuat nol penyebutnya ini. Nah, artinya kalau kita memiliki fungsi transfer, paling mudah kita analisis kestabilannya menggunakan analisis poles ya, analisis poles. Sedangkan kalau kita mempunyai sistem yang representasinya dalam bentuk state space, itu lebih mudah kita mencari mengidentifikasi kestabilannya melalui mencari nilai eigennya ya, nilai eigen dari A ya, matriks A, matriks sistemnya ya. Nah, contohnya ya. Nah, contoh ini sudah dijelaskan di minggu kedua ya, bahwa fungsi persamaan diferensial seperti ini bisa kita dapatkan fungsi transfernya seperti ini. Jadi representasi dalam fungsi transfer itu seperti ini, sedangkan representasi dalam state space sudah kita dapatkan juga ya, hasilnya seperti ini. Nah, kalau kita perhatikan antara fungsi transfer dan state space keduanya ini bisa merepresentasikan sistem ini ya, sistem. Nah, bagaimana bila kita mau mengidentifikasi apakah sistemnya ini stabil atau tidak? Nah, contohnya ya, misalnya kita memiliki persamaan diferensial seperti ini. Nah, ini biar gampang, di sini kan masih variabel ya, M, B, K. Anggap saja ini misalnya kita punya ini 1, konstantanya 3, 2 gitu ya. Maka fungsi transfernya kita dapatkan seperti ini. Dan dengan cara yang sama kita dapatkan juga ya state space-nya. Ini kan K per M ya, K per M1, 2 per 1, jadi min 2 per 1. Jadi kita dapatkan di sini ada state space dalam bentuk seperti ini dan fungsi transfer. Nah, kalau yang kita ketahui misalnya sistem yang kita ketahui representasinya dalam bentuk fungsi transfer, ini lebih mudah kita mengidentifikasi kestabilannya dengan mencari polesnya di mana gitu ya. Nah, contohnya ini kan bisa kita faktorkan ya, penyebutnya menjadi S plus 1 tambah dikali S plus 2. Nah, dengan demikian yang membuat penyebutnya ini menjadi 0 itu ada S ya, S1 sama dengan min 1 dan S2 sama dengan min 2. Ini kan kalau kita masukkan penyebutnya menjadi 0 ya. Nah, maka ini adalah polesnya ya, posisi polesnya. Kalau kita plot di diagram di bidang S ya, di bidang S, S-plane atau bidang S, maka ini kan real ya, berarti dia ada di sumbu real. Di sumbu real min 1 dan min 2. Nah, dari bentuk polesnya, posisi polesnya ada di sebelah kiri ya, ada di sebelah kiri bidang S, maka karena dia ada di sebelah kiri bidang S, maka sistemnya stabil ya. Ingat ya, analisis poles, kalau ada di kanan tidak stabil, kalau ada di kiri stabil. Kalau ada poles yang ada di sumbu imajiner, maka dia marginally stabil. Nah, ini tergolong dia stabil ya sistemnya. Oke, jadi dengan identifikasi dengan poles ya, analisis poles, kita sudah bisa mengidentifikasi bahwa sistem ini stabil. Nah, masih dengan sistem yang sama ya, sistem yang sama, tapi misalkan yang kita ketahui itu representasi dalam state space-nya. Nah,
Nah, di sini yang kita amati di sini sistemnya ya. Jadi U di sini kan ya. U di sini kan masukan ya. Jadi kita anggap belum ada masukan ya, tidak ada masukan. Jadi kita buang bagian ini. Yang kita amati sistemnya saja ya. Jadi matriks sistemnya. Nah, di sini matriks sistemnya adalah ini. Nah, kita cari vektor nilai eigennya dari matriksnya. Caranya dikurang lambda, terus ini kan dikali. Berarti ini kali ini ya. Min lambda kali min 3 kali dikurang min lambda. Kemudian dikurang ini dikali ini. Jadi min 2. Atau di sini lambda kali min 3 jadi 3 lambda kali min lambda kuadrat min jadi 2. Ini bisa kita faktorkan sehingga lambda plus 1 kali lambda plus 2 sama dengan 0. Artinya lambda 1 ya ada dua solusi ya, lambda 1 dan lambda 2. Nah, kalau kita lihat maka nilai eigen yang negatif ya, nilai eigen yang negatif, kalau kedua nilai eigennya negatif, maka dia termasuk ke dalam sistem yang stabil asimtotik ya. Titik tetapnya bagaimana? Improper not ya. Jadi titik tetapnya adalah simpul yang tidak sejati. Oke, jadi baik dengan analisis via eigen maupun analisis menggunakan poles ya, kita sudah sama-sama mendapatkan sifat kestabilannya, yaitu dia stabil ya, dia stabil. Nah, di sini ada sedikit kelebihan dari penggunaan ini ya, penggunaan analisis eigen ya, yaitu kita bisa tahu nih stabilnya itu bagaimana, apakah dia stabil atau stabilnya itu asimtotik ya. Jadi dia stabil setelah T tak hingga gitu ya, setelah T sangat besar. Nah, kalau hanya menggunakan poles ya, kalau hanya menggunakan poles, ini identifikasinya ya stabil aja lah, stabil aja. Walaupun ini bisa kita amati juga bahwa karena di sini kan berarti ini suku minus T ya. Di sini suku minus min 2T ya. Nah, pastilah dia stabilnya juga stabil asimtotik ya, karena dia menuju 0 ketika T-nya sangat-sangat besar ya. Jadi untuk identifikasi lebih lanjut, ini kita harus cari tahu nih bentuk solusinya ya. Karena di sini kan min 1 berarti solusinya bakalan min T. Min 2 solusinya min 2T. Ini juga asimtotik ya. Jadi ini stabil ya, stabil asimtotik. Oke, jadi baik dengan analisis poles maupun analisis via eigen, keduanya kita bisa lakukan ya. Kita bisa mengidentifikasi kestabilan dari sistem itu sendiri. Nah, kapan kita menggunakan poles, kapan kita menggunakan via eigen gitu ya, kapan kita menggunakan konsep eigen, kapan kita menggunakan konsep poles, itu bergantung kasusnya ya. Nah, di sini paling mudah untuk representasi fungsi transfer ya, paling mudah kita menggunakan analisis poles untuk menentukan dia stabil atau enggak. Tapi kalau representasinya dalam state space, itu paling mudah ya kita pakai analisis eigen ya, analisis eigen. Nah, sekian untuk penjelasannya. Terima kasih.